saya mulai perjumpaan kita dengan sebuah pertanyaan, apakah menurut Anda koalisi-koalisi yang mulai digaungkan oleh beberapa partai politik ini efektif? Apakah ini memang dipersiapkan untuk menghadapi pemilu serentak pada 2024 mendatang, ataukah hanya ini sesaat saja? Euforia, habis bertemu ya sudah. Apakah ada kemungkinan kemudian layu sebelum berkembang, patah sebelum tumbuh? Ya, hari-hari ini kita memang mendengarkan berita tentang partai politik yang mulai melakukan koalisi, dimulai dengan koalisi Indonesia Bersatu. Di situ ada Partai Golkar, ada PAN, ada P3, kemudian muncul lagi berita koalisi Semut Merah. Malu aku malu pada semut merah. Koalisi Semut Merah PKB dan PKS. Memang menarik ya untuk mengamati koalisi-koalisi yang muncul saat ini. Padahal pemilu serentak itu masih sekitar 2 tahun lagi, tapi koalisi-koalisi ini sudah mulai digaungkan, sudah mulai dimunculkan. Sebenarnya ada apa di balik koalisi-koalisi ini? Jawabannya sangat sederhana sekali sebenarnya. Menurut saya sangat sederhana sekali. Partai-partai politik ini mereka harus tetap bunyi, mereka harus tetap gaung, mereka harus tetap ada beritanya di media. Nah, contohnya begini ya, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Keadilan Sejahtera, PKB dan PKS. Bagaimana mungkin gitu, ujuk-ujuk tiba-tiba koalisi? Sementara partai ini sudah jelas banyak sekali perbedaannya. PKB adalah partai pendukung utama dari pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Bahkan PKB yang juga sangat-sangat mendorong agar presiden 3 periode dan juga perpanjangan masa jabatan presiden. Sedangkan PKS berada pada posisi sebaliknya, yang tidak setuju presiden 3 periode dan tidak setuju dengan perpanjangan masa jabatan presiden. Bagaimana dua partai yang sangat bertolak belakang dan sangat berbeda ini bisa kemudian menyatu dalam semut merah? Wah, bagaimana itu ya? Bagaimana menjelaskannya gitu? Nah, tapi ya nggak apa-apa ya, dalam politik itu sah-sah saja. Tiba-tiba muncul koalisi ini, koalisi itu, ya wacana ini, wacana itu, gimmick politik dan sebagainya, itu adalah hal yang biasa-biasa saja sebenarnya gitu. Nah, muncul pertanyaan, apakah koalisi-koalisi baik koalisi Indonesia Bersatu maupun koalisi Semut Merah ini adalah koalisi yang memang dipersiapkan untuk menghadapi pemilu serentak pada 2024 mendatang? Ataukah ini hanya koalisi sesaat saja? Artinya sesaat itu karena baru ketemu, ya udah kami koalisi gitu ya. Belum teruji ya perjalanan mereka gitu. Apakah ini merupakan cinta sejati? Wah, kalau kita pakai bahasa lagu atau bahasa novel, apakah ini cinta sejati atau hanya cinta sesaat? Tapi setahu saya dalam politik tidak ada cinta sejati. Yang ada hanyalah kepentingan sejati. Kepentingan bertemu kepentingan, jadilah cocok gitu ya. Nah, tapi nggak tahu ini, apakah partai-partai yang berkoalisi ini kepentingannya sama, ataukah hanya yang digunakan supaya mereka bisa tetap eksis di media, atau mereka tetap eksis dalam kancah politik. Oh, ini partai ini tetap gerak nih. Karena bagaimanapun partai-partai sekarang ini juga selain mereka berusaha untuk nantinya mengusung calon presiden, tapi mereka juga harus memikirkan nasib mereka sendiri. Karena partai-partai ini juga ada ancaman ambang batas parlemen. Nah, kalau nggak hati-hati bisa saja nanti pada pemilu serentak 2024 partai ini hilang karena tidak memenuhi batas ambang parlemen. Nah, jadi mereka juga belum memikirkan nasib mereka. Nah, jadi kalau menurut saya koalisi-koalisi yang muncul saat ini itu ya baru hanyalah cinta sesaat. Jadi belum tentu juga sampai nanti ke ujungnya. Ya, apalagi kalau seperti koalisi Indonesia Bersatu, di situ ada ketua umumnya Erlangga Hartarto yang digadang-gadang sebagai calon presiden. Tapi apakah mungkin nanti PAN atau P3 akan setuju jika Erlangga Hartarto yang menjadi calon presiden? Calon wakilnya siapa? Zulkifli Hasan misalnya. Tapi apakah Zulkifli Hasan wakil kemudian calon presidennya Erlangga Hartarto ini memiliki nilai jual misalnya gitu ya? Kan kalau itu Pilpres itu kan bukan hanya masalah maju saja, tapi juga harus ada kemungkinan untuk menang. Nah, sementara PKB dengan PKS gitu, ya belum cukup juga lah suaranya mereka ya untuk bisa mengusung calon presiden. Mungkin harus mengajak partai lain untuk berkoalisi. Tapi siapakah nanti yang akan diusung ya sebagai calon presiden? Karena namanya juga pemilu serentak, tidak bisa dipisahkan antara pemilu nanti untuk memilih anggota legislatif yang suaranya itu nanti berlaku sebagai batas ambang parlemen dengan pemilihan presiden.
Karena bagaimanapun nanti itu akan beririsan. Nah, kita lihat saja ya bagaimana kemudian ujungnya seperti apa. Kita tunggu aja. Waduh, kayak mau hujan tuh. Geledek kenceng banget.